Hai semuanya dan para dosen-dosen yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 1 SIMA akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul BMI Calculator. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Helen dengan NPM 20311009. Nama saya Jonathan dengan NPM 2031016. Nama saya Leo Francisco dengan NPM 2031014. Nama saya Rahel dengan NPM 2031040. Nama saya Tasya Sandra dengan NPM 2031008. Nah, jadi apa itu BMI Calculator? Aplikasi yang bernama BMI Calculator ini merupakan aplikasi dengan tujuan menghitung angka Body Mass Index yang biasanya disingkat sebagai BMI atau dikenal dengan IMT yang merupakan singkatan dari Indeks Massa Tubuh, user atau pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga dapat merekomendasikan makanan dan olahraga sesuai dengan angka BMI yang didapatkan oleh user setelah menginput data-data yang diperlukan, seperti nama, gender, berat, dan tinggi badan. Data-data yang sudah diimport akan disimpan di dalam database, yaitu local storage dari PC pengguna, karena aplikasi ini berbasis offline. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Teknologi yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu yang pertama program kita yang menggunakan Visual Studio Code. Yang kedua adalah framework kita yaitu Electron.js. Dan bahasa kita yang berbasis web yaitu HTML, CSS, dan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Dan device yang tersedia adalah PC. Sebelum itu, saya akan tunjukkan cara untuk menjalankan aplikasinya dan menggunakan sistem di dalamnya. Pertama-tama, kita harus menginstal dulu file setup RAR-nya. Terus, setelah udah di-download, langsung buka saja. Langsung diinstal dengan cara seperti ini. Ini tekan next, install, finish. Dan aplikasi BMI Calculator sudah terinstall. Dia kan awalnya seperti gini, welcome, terus first time try to count your BMI. Sebagai tambahan, apabila kamu sudah menginstal aplikasi ini, kemudian kamu membuka file location yang di sini, kamu tekan resource, kemudian tekan add, maka kamu dapat melihat source code dari aplikasi yang kita pakai. Karena saya mengatur supaya pengguna dapat membuka source code dari aplikasi ini. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu melalui terminal. Ini merupakan cara sebelum kita mempackaging aplikasinya. Yang pertama adalah kita membuka link ini yang akan saya letakkan di link deskripsi nanti. Kemudian kita mendownload code-nya. Setelah kita mendownload dan kita mengekstrak, ini lihat saya sudah download, kemudian saya sudah ekstrak ke dalam folder ini. Nah, dari sini kita dapat membuka code editor kita, kesukaan kita. Kemudian kita letakkan BMI Calculator ini ke sini. Dengan ini kita dapat melihat bahwa dari terminal kita dapat melihat bahwa ini merupakan directory yang kita inginkan. Kemudian karena saya sudah mengikut package JSON ini, maka kamu tinggal menginstall Electron, yaitu lewat how to run text saya ada ketik ini, npm i save dev electron. Nah, dari sini kamu pastikan dulu harus menginstall Node.js sebelum kamu melakukan hal ini. Kemudian kita tekan npm i save dev electron. Setelah kita tunggu sebentar, maka dia akan menginstalkan Node modules yang akan kita butuhkan. Nah, setelah ini kita tinggal menekan npm start. Nah, setelah kita tunggu sebentar, nah aplikasinya pun sudah berjalan. Nah, itu merupakan cara yang kedua. Sekarang mari saya tunjukkan fitur-fitur yang terdapat di BMI Calculator ini. Pertama, kita buka dulu BMI Calculator dan kita bisa setup terlebih dahulu melalui Google Drive. Setelah itu, ketika kita buka, halaman pertama akan muncul seperti ini.
Dia bertuliskan, "Welcome to BMI Calculator. First time, try to count your BMI." Nah, dia kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita tutup dan kita buka lagi, laman pertama tadi sudah hilang. Kita coba untuk menginput data ya. Di sini enter your name, kita bisa input nama kita. Dan di sini kita bisa tekan male atau female untuk memilih gender kita. Dan kemudian kita menginput tinggi kita dan juga berat kita. Untuk dapat menghitung BMI kita menekan calculate. Kemudian di sini akan muncul sebuah alert yang menanyakan apakah data ini sudah benar. Kemudian tekan OK. Dia akan muncul alert seperti ini yang menunjukkan angka BMI kita dan juga apa status BMI kita. Nah, mungkin banyak orang yang mempertanyakan, itu angkanya datang dari mana sih? Dan di sini kita juga ada fitur untuk BMI table untuk melihat sebenarnya kita termasuk ke dalam golongan mana dengan indeks kita. Dan kemudian di sini apabila kita ingin menghapus data kita dengan mudah kita langsung aja tekan bagian tong sampah ini dan datanya dengan mudah dihapus. Nah, apabila kita ingin melihat diet yang cocok untuk kita seperti apa makanannya dan juga olahraga yang bisa kita gunakan, kita dapat menekan bagian food dan juga workout. Untuk menekan food, kita akan muncul ke laman ini dan di sini terdapat 4 kotak yang berisikan ini makan sarapan kita, makan siang kita, makan malam kita, dan juga cemilan yang bisa kita makan untuk menjaga keseimbangan berat badan kita. Dan di sini di bawah terdapat bagian workout, di mana kita dapat langsung menuju ke bagian olahraga. Dan olahraga ini dipilih olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Apabila kalian ingin kembali ke bagian makanan lagi, kalian bisa langsung menekan food di bawah karena mereka saling berkaitan satu sama lain. Apabila kalian selesai melihat, kalian ingin kembali, kalian dapat menekan bagian segitiga ini. Apabila kalian merasa kalian ingin melihat datanya lagi, melihat makanan dan juga olahraga yang dapat dilakukan lagi, kalian dapat dengan mudah menekan food dan workout lagi, dan dia akan muncul datanya sesuai dengan data yang kita peroleh kemarin. Mungkin banyak yang mempertanyakan itu data-datanya dan juga foto, makanan, dan olahraga itu sumbernya datang dari mana sih? Di sini kita terdapat bagian source yang menunjukkan referensi-referensi yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Kemudian terdapat juga bagian about. Bagian about ini berisi nama dosen dan juga nama member yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini. Sekarang saya akan menunjukkan flowchart mengenai aplikasi yang kita buat ini. Yaitu pertama, dari start apabila aplikasinya pertama kali dibuka, maka dia akan menunjukkan welcoming screen seperti ini. Dia akan menuliskan welcome to BMI Calculator. First time, try to count your BMI. Ini adalah tampilan utamanya. Kemudian dia menunjuk ke homepage. Nah, apabila bukan pertama kali buka, maka dia akan langsung ke homepage. Nah, kemudian kita turun ke dulu, kita menuju ke local storage ini. Nah, local storage ini akan langsung berjalan dan memproses data yang dibutuhkan. Kemudian menunjukkan data BMI yang kita pernah isikan. Kemudian dia akan men-setting makanan dan olahraga rekomendasi sesuai dengan data terbaru atau dari BMI terakhir kali kita isi. Kemudian dia akan ulang lagi di homepage. Nah, berhenti. Kecuali kemudian apabila kita menginput data, kemudian ada tanda confirm seperti gini. Contohnya saya ketik seperti gini. Nah, dia ada apakah data kamu sudah benar, yaitu di sini. Kemudian apakah kamu sudah benar, maka dia akan menginput data di sini. Kemudian dia akan menunjukkan your BMI adalah bla bla bla. Kemudian dia akan menyimpan di database. Kemudian dia akan memproses data yang dibutuhkan.
Kemudian apabila kita ingin menekan tombol hapus yang tong sampaikan di sini, maka dia akan menghapus datanya. Kemudian dia akan tersimpan lagi di database. Kemudian di navigation bar ini, yang atas ini terdapat 4 bagian yang menuju home page, BMI table page, source page, dan about page. Nah, dari sini sudah sangat terus terang, yaitu BMI table. Saya tinggal tekan BMI table page dan juga navigation untuk berpindah tempat. Nah, source juga hal yang sama dan about juga hal yang sama. Dari 4 ini saya dapat menekan tombol exit untuk menghentikan program ini. Itu adalah pola logika dari aplikasi ini. Yang apabila kamu ingin mencari lewat source code, itu ada di JS, main menu JS. Ini adalah pola logika dari aplikasi yang sesungguhnya, di mana main JS ini berfungsi untuk memanggil elektron. Sekian presentasi dari kami untuk proyek UAS yang berjudul BMI Calculator. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian.